Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang listrik dinamis arus searah, materi untuk kelas 12 MIA pada semester 1 tahun ajaran 2020 dan 2021. Jadi ada dua besaran yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kuat arus dan beda potensial listrik. Nah, arus listrik adalah aliran elektron-elektron yang mengalir pada kabel pada penghantar listrik. Arus listrik mengalir karena adanya beda potensial yang terjadi antara ujung-ujung penghantar. Beda potensial akan menyebabkan arus tadi. Nah, arus sendiri itu mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang akan tetapi elektron akan mengalir ke arah sebaliknya. Elektron akan mengalir dari potensial yang rendah ke potensial yang tinggi. Setelah tadi kita mengetahui arah arus dan arah elektron yang mengalir pada rangkaian, nah kita harus tahu juga syarat terjadinya arus listrik. Kalau tidak ada syarat ini, maka arus listrik tidak dapat mengalir. Elektron itu dapat mengalir pada suatu rangkaian. Yang pertama, harus ada beda potensialnya. Syarat yang kedua, rangkaian listrik harus tertutup. Karena kalau rangkaian terbuka, elektron tetap tidak mengalir walaupun ada beda potensial. Rangkaian tertutup itu artinya rangkaiannya semua tersambung, tidak ada yang putus. Karena jika putus, elektron tidak akan mengalir. Kalau elektron tidak mengalir, maka tidak akan terjadi arus listrik. Mana yang lebih berbahaya? Potensial atau arus? Potensial listrik adalah besaran yang menyatakan dorongan terhadap elektron-elektron agar dapat mengalir. Nah, planet bumi itu memiliki potensial listrik sama dengan 0. Pengertian tadi, beda potensial adalah beda nilai potensial antara dua titik berbeda dalam suatu rangkaian. Jadi, walaupun antara dua titik di dalam suatu rangkaian ada potensial listrik, arus listrik belum tentu mengalir. Listrik tidak mengalir bila potensial kedua titik sama, dan listrik baru mengalir bila di kedua titik terdapat beda potensial. Jadi, yang berbahaya itu adalah arus listrik, bukan potensial listrik. Arus listrik bisa kita ukur. Nah, alat untuk mengukur arusnya itu adalah amperemeter. Untuk lebih jelasnya, silakan baca modul yang telah disediakan. Selain arus listrik, kita juga bisa untuk mengukur beda potensial listrik. Nah, alat untuk mengukur beda potensial listrik itu adalah voltmeter. Materi voltmeter juga ada di dalam modul, jadi silahkan baca modul yang telah disediakan. Salah satu materi yang penting yang kita pelajari pada materi ini adalah hukum Ohm. Hukum Ohm itu adalah V dibagi I sama dengan R atau V sama dengan I kali R, di mana V adalah tegangan, I adalah kuat arus, dan R adalah hambatan. Tegangan memiliki satuan volt, kuat arus adalah ampere, dan hambatan adalah ohm. Gambar tersebut adalah gambar dari hambatan listrik. Di setiap alat-alat elektronik pasti ada namanya hambatan. Nah, kita bisa menentukan nilai hambatan dari gelang warna pada hambatan tersebut. Setiap warna mempunyai nilai masing-masing. Ada hitam, coklat, merah, dan sebagainya.
pada tabel akan terlihat harga dari masing-masing warna. Kita lihat pada resistor yang pertama, kita lihat yang paling atas itu terdapat gelang pertama adalah coklat, sehingga nilai gelang pertama adalah 1. Gelang kedua berwarna hitam, jadi kita tambahkan angka 0, jadi sekarang nilainya adalah 10. Gelang ketiga merupakan faktor pengalih, dan gelang ketiga itu berwarna kuning, sehingga faktor pengalinya adalah 10 pangkat 4 atau 10.000. Kemudian kita kalikan antara gabungan nilai gelang pertama dan kedua dengan gelang ketiga. Jadi sekarang nilainya adalah 100.000 ohm karena didapat dari perkalian antara 10 dikali dengan 10.000. Dan yang terakhir adalah gelang keempat. Nah, gelang keempat itu berwarna emas, sehingga nilai dari toleransinya adalah 5%. Arti toleransi itu adalah nilainya bisa lebih atau kurang sebesar 5% dari nilai sebenarnya. Ya, itu dulu untuk pertemuan hari ini. Silahkan pelajari modul yang telah diberikan dan kerjakan tugasnya pada halaman paling bawah. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat selama masa pandemi ini. Terima kasih.